dalam rahim seorang perawan perempuan. Namun dalam intervensi Roh Kudus, Yesus adalah bayi kudus yang tidak bercelah. Ursinus menuliskan bahwa dalam keadaannya yang murni tanpa dosa inilah kelahiran Kristus menjadi cerminan atau tanda regenerasi rohani orang percaya. Dalam naturnya sebagai manusia dan kemesiasannya, Yesus akan lahir dari rahim seorang perawan yang tentu tidak tersentuh oleh lelaki. Dalam keilahian Yesus, Maria akan mengandung dalam pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan dan menyucikan, sehingga kelahiran Yesus adalah murni tanpa setitik pun dosa, karena kelahiran bukan dari keinginan daging pria dan wanita, dan murni kudus adanya karena pekerjaan Roh Kudus. Ursinus menegaskan bahwa Yesus adalah manusia tanpa dosa dan bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan pemisahan dari sifat natur manusia berdosa dalam diri Maria dengan Yesus yang dikandungnya. Peran dan keterlibatan Roh Kudus sungguh sangat besar dalam peristiwa kelahiran Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus lahir dari seorang perempuan, dan dalam keilahiannya, Yesus diperanakan oleh Roh Kudus. Melalui seorang perawan pada 8 karena ini membuktikan bahwa Mesias Juru Selamat secara garis keturunan seperti yang sudah Allah nubuatkan kepada nabi-nabinya akan lahir dari keturunan Daud, Raja Yehuda. Maria adalah perempuan Yahudi yang sedang bertunangan dengan Yusuf yang merupakan keturunan Raja Daud. Rencana besar Allah inilah yang dalam anugerahnya datang kepada Maria. Kita mengingat peristiwa datangnya malaikat Tuhan kepada Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 20. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kelahiran Yesus dari seorang anak perawan membuktikan bahwa Yesus lahir dalam kekudusan dan kesucian. Dia dikandung bukan hasil dari relasi atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, melainkan melalui Roh Kudus. Namun, untuk menggenapi kehadirannya sebagai keturunan Daud ini, Allah menjadikan Yesus sebagai natur manusia dengan memakai Maria untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus di dunia untuk menggenapi nubuat Allah melalui para nabi. Ada satu pernyataan ilustrasi yang pernah saya dengar, yakni jika Allah mau menyelamatkan pohon, maka Dia akan datang dan mengambil rupa seperti pohon. Tetapi karena tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia, maka Dia pun mengambil rupa manusia. Tidak mudah untuk mengerti dan memahami segala pekerjaan Allah bagi dunia, terkhusus bagi manusia. Allah rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dengan rupa manusia dalam wujud Yesus, Allah menempatkan dirinya sederajat dengan manusia. Lahir dari seorang perawan Maria. Allah mau menyelamatkan manusia berdosa. Allah mau menjadi seakan dirinya juga bagian dari manusia yang berdosa. Dan dalam rupanya sebagai human. Misi Yesus adalah menyelamatkan manusia berdosa. Yakub Tomatala dalam bukunya Teologi Kontekstualisasi menuliskan seperti ini. Inkarnasi melambangkan solidaritas Yesus Kristus dengan manusia secara utuh dalam lingkup sosial budaya. Yesus menjadi sama dengan manusia dan menyatu dengan manusia dan dunia sekitarnya untuk maksud dan tujuan penyelamatannya, yakni menyelamatkan manusia. Kehadirannya di dunia sebagai manusia mau menunjukkan bahwa Dia mau menuntaskan tujuan Allah, yakni menanggung hukuman karena dosa yang harusnya ditanggung oleh manusia di kayu salib. Manusia tidak akan menyanggupi hukuman Allah ini, dan tentu tidak ada yang dapat manusia bisa lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Untuk itu, Yesus hadir menggantikan manusia. Dia harus memikul kesalahan manusia, menanggung penderitaan, diolok-olok, dan akhirnya mengakhiri penghukuman sampai ke kayu salib. Dan inilah bentuk kasih dan keadilan Allah yang Dia nyatakan melalui anaknya Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Membahas tentang Tuhan Yesus Kristus adalah satu pembahasan yang menarik. Tuhan Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, natur Allah dan natur manusia. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan dua natur ini yang bertemu dalam satu pribadi? Pada saat Allah itu menjelma menjadi manusia dan Dia menjadi pribadi Tuhan Yesus,
Allah tidak meninggalkan atau menanggalkan keilahiannya. Ia tetap Allah, ia tetap maha kuasa, ia tetap maha tahu, ia tetap kudus, ia tetap suci, ia tetap maha adil, ia tetap kasih. Dan semua atribut Allah itu 100% tetap ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam konteks natur Allahnya. Nah, di lain sisi, Tuhan Yesus ini juga sebenarnya dikandung dari anak darah Maria, yang benih kandungannya ini dikerjakan secara ajaib oleh Roh Kudus dan bukan karena keinginan laki-laki seperti di dalam Alkitab. Akibatnya adalah Tuhan Yesus ini lahir sebagai manusia yang seutuhnya kecuali dosanya, karena dosa yang Adam lakukan kepada Allah yang ditimpakan kepada seluruh umat manusia itu tidak menjadi bawaan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara dosa asal Tuhan Yesus tidak punya. Nah, sebagai manusia biasa sebenarnya Tuhan Yesus tuh bisa merasakan sakit, bisa merasakan senang, dia juga bisa merasakan ketakutan, dia bisa menangis, dia bisa haus, dia bisa lapar, dia bisa tersiksa, dia bisa depresi, dia bisa stres, dia juga bisa merasa tersinggung, sama persis dengan kita-kita ini, manusia yang berdosa ini. Lalu bagaimana dua natur ini bertemu dalam satu pribadi Tuhan Yesus? Ada beberapa pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran kalau dua natur ini sebenarnya separuh-separuh ada dalam pribadi Tuhan Yesus, jadi setengah manusia dan setengah Allah. Pemikiran lain adalah bagaimana natur ini gantian munculnya dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi ada natur, kadang-kadang muncul natur Allahnya, kadang-kadang muncul natur manusianya, jadi bergantian. Juga ada pemikiran di mana dua natur ini ketemu dan menciptakan natur baru, dan semua atribut ini dicampur adukkan menjadi satu natur yang completely new. Tetapi kesaksian Alkitab mengatakan bahwa satu pribadi Tuhan Yesus ini memiliki dua natur, yaitu completely man and completely God. Nah, ini sebenarnya pemahaman ini memang sangat sulit dicerna, tetapi justru inilah yang akan menolong kita untuk memahami bagaimana karya keselamatan Tuhan nanti akan dijalankan. Nah, karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus ini, apa kalau dikaitkan dengan satu pribadi dan dua natur Allah? Tuhan Yesus sebagai manusia itu adalah manusia yang tidak berdosa seperti Adam pada saat pertama kali diciptakan. Jadi Adam tidak berdosa pada saat diciptakan, Tuhan Yesus juga tidak berdosa pada saat dilahirkan. Bedanya adalah Adam berbuat dosa setelah dia hidup. Dia melawan Allah, dia meninggalkan Allah, dia nggak mau tunduk dengan Allah. Tuhan Yesus, dia seumur hidupnya tunduk kepada Bapaknya, dia tunduk kepada Allah sehingga dia layak dan diperkenan oleh Allah Bapa. Nah, dalam konteks manusia ini, maka Tuhan Yesus sebagai manusia yang berhasil dibandingkan dengan Adam. Nah, pada saat Tuhan mengkorbankan Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita, sebenarnya Tuhan sedang membayarkan harga. Ketaatan Tuhan Yesus ini adalah harga yang dianggap layak sebagai korban pengganti dosa kita. Kita semua sama seperti Adam memiliki dosa yang tidak bisa dilepaskan dari kita. Kita tidak taat, kita melawan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus adalah domba yang tidak bercacat celah. Dia layak menjadi korban pengganti dosa kita. Nah, natur ilahinya jadi penting sekali di sini, karena seandainya tidak ada natur ilahi, maka Tuhan Yesus tidak mungkin bisa setia sebenarnya. Roh yang ada di dalam Tuhan Yesus ini membuat dia bisa setia sampai akhirnya. Dan roh ini sebenarnya yang bisa menanggung keadilan Allah untuk
semua dosa manusia dari zaman Adam sampai masa nanti Tuhan Yesus datang lagi, hari penghakiman. Jadi dua natur ini bertemu dalam satu pribadi mengerjakan sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Sebagai manusia, ketaatannya akan menjadi contoh buat kita dan keilahiannya akan menanggung dosa kita dari zaman Adam sampai nanti hari penghakiman. Luar biasa bukan? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal karya Tuhan begitu indah, kita harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita harus merespon panggilan Tuhan dan kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita kerjakan keselamatan kita yang sudah kita peroleh dari pengorbanan Tuhan Yesus.